Persidangan kasus korupsi Hambalang dengan terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghadirkan banyak fakta persidangan baru. Nama-nama yang sebelumnya belum pernah terdengar tersangkut di kasus korupsi Hambalang muncul di permukaan. Saksi-saksi di persidangan menyebut nama Marzuki Ali dan Fahri Hamzah yang disebut menerima aliran uang dari Nazarudin. Akankah dugaan 4 kali lipat dalam proyek senilai 2,5 triliun itu semakin gamblang? Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio kuasa hukum Anas Urbaningrum Firman Wijaya dan koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan ICW Emerson Yunto. Mas Firman, ini kalau kita mendengarkan hasil dari persidangan kemarin, ada beberapa saksi yang menyebut nama-nama baru. Ini bagaimana Mas Firman melihatnya? Ya, sama dengan proses persidangan yang sebelumnya. Nazar ini memang hobi menyebut-nyebut nama orang. Nah, tetapi problemnya kegemaran menyebut nama orang itu tidak didukung dengan pembuktian. Ini kan kemudian menjadi soal. Tetapi ya sekali lagi saya katakan fakta kebenaran harus betul-betul diuji dalam persidangan kasus Mas Anas ini. Jangan hanya asal sebut, tapi ketika pembuktian tidak ada buktinya. Baik. Gitu. Ya, ini sebelum ke Mas Emerson, kita lihat grafik pernyataan dari Yulianis. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis mengatakan yang saya ingat yang $1 juta AS itu ke Pak Marzuki, itu tanggal 11 Januari 2010. Sementara Yulianis juga mengatakan saya diminta Pak Nazarudin membawakan uang $25.000 di Menara Permai lantai 7. Di dalam ruangan itu sudah ada tamu. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu Pak Fahri Hamzah. Kemudian setelah muncul di televisi, saya baru tahu itu namanya Pak Fahri Hamzah. Ya, ada dua nama yang disebut oleh Yulianis di persidangan kemarin. Ada Marzuki Ali, ada Fahri Hamzah ya di situ. Anas tidak disebut ya? Kebetulan ya, Mas Firman ya? Ya, karena faktanya kan awalnya konstruksinya bahwa perusahaan PT Anugrah Grup Permai itu katanya kan milik Anas Urbaningrum. Ya. Yulianis dan Rosa Mindumalung itu adalah karyawannya Anas Urbaningrum. Nah, tetapi kenyataannya adalah ketika persidangan Yulianis sampai menggunakan cadar ya dan sebagainya, menunjukkan justru malah dia menjadi korban dari Nazarudin. Dan bahkan yang menarik di dalam persidangan itu justru anak buahnya Nazarudin ini, Yulianis dan Rosa, membongkar perilaku Nazarudin sendiri sebagai atasan. Sebetulnya seperti yang dikatakan tadi itu, Anda percaya dengan itu. Termasuk juga pernyataan bahwa Anas juga menerima gaji juga dari Grup Permai. Ya, sudah dijelaskan gaji itu kan sudah dikembalikan pada konteksnya. Karena kaitan dengan sebenarnya posisi Mas Anas itu adalah mengajar, memberikan training konsultan kepada konsultan politik ya kepada, dan itu pun berhenti ketika konsultan politik terhadap siapa? Nazar, Nazar dan keluarganya belajar politik sama Mas Anas, dan itu fakta yang terungkap di persidangan. Nah, karena ini semua menjadi fakta yang menarik di persidangan, justru saya melihat ada dekonstruksi ya dari konstruksi awal fakta itu bahwa kepemilikan semua itu berpuncak pada Anas Urbaningrum. Ternyata bukan hanya ke Anas ya. Bukan hanya ke Anas, memang bukan punya Mas Anas itu tepatnya. Mas Emerson, ya tanggap respon Anda melihat pernyataan Yulianis kemarin? Ya, memang nih jadi menarik ya, dan saya juga agak khawatir jangan-jangan juga melebar gitu ya. Melebar maksudnya gimana? Tidak fokus? Ya, saat ini kan fokusnya adalah KPK menjerat Anas dengan dakwaan berlapis, pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, di beberapa keterangan yang muncul ke publik, ke media itu kan mengarahkan tidak hanya bicara soal Anas tapi juga yang lain, ada Fahri Hamzah, Marzuki Ali, kemudian Andi Malarangeng. Dan kalau saya coba cermati di beberapa kesaksian gitu, kalaupun muncul soal Anas, salah satunya itu hampir bisa dikatakan beberapa itu mayoritas ada di anak buah Pak Nazarudin gitu ya. Yang diaku-aku sebagai anak buah. Betul. Nah, ini yang saya pikir saya sendiri belum tahu apakah KPK berhenti di situ atau jangan-jangan KPK punya strategi yang lain. Tapi saya menduga bahwa ketika KPK membawa proses ini ke Pengadilan Tipikor, dia tidak main-main. Dia cukup bukti-bukti yang cukup kuat. Ada beberapa misalnya yang harus dijawab oleh misalnya dari kuasa hukum maupun dari Anas Urbaningrum sendiri soal bagaimana kepemilikan mobil-mobil, kemudian harta kekayaan yang itu ditenggarai adalah hasil gratifikasi atau hasil dari
praktik pencucian uang. Dan itu juga Malah menurut faktanya pengakuan sudah- dari istri Nazarudin Betul. juga mengakui itu kan. Malah faktanya sudah dikembalikan, kendaraan itu bukan milik Mas Anas dan sebagainya. Termasuk pembelian mobil itu faktanya malah menguat. Mas Anas itu bayar cicilan, bukan hasil gratifikasi atau apa. Nah, Walaupun ini yang, DP-nya dibayarkan. apanya? DP-nya dibayarkan bukan? Tidak, uang mukanya malah Mas Anas yang membayar. 250 juta yang dari Pak SBY itu, 200 juta dibayarkan, 50 juta dipakai oleh Mas Anas. Memang itu kenyataannya. Dan itu dikuatkan malah oleh anak buahnya Pak Nazar sendiri yang namanya Nuril Anwar. Anak buah ini yang menarik, ini anak buahnya Pak Nazar, ya di samping tadi kalau menyebut-nyebut, tetapi malah membongkar konstruksi yang selama ini bahwa semua ini adalah Anas Urbaningrum. Ternyata justru malah sebaliknya. Yang menarik kita minta di ruang sidang ini, kalau betul Anugrah dan rumahnya Pak Nazar hasil grup Permai itu semua dan kekayaan yang ada di dalamnya, kalau betul itu dituduhkan punya Pak Anas, ya kan? Malah kita minta disita dan Pak Anas ikhlas disita saja, ya kan? Nah, justru Neneng yang ketakutan, istrinya Nazar ini. Ya sudahlah, ini sandiwara macam apa juga saya nggak tahu ini Neneng dan Nazar. Ini yang saya rasa memang penting dalam proses peradilan kita ya. Jangan hanya sekedar menyebut nama orang, tapi membuktikan. harus membuktikannya. Baik, kita akan sambung di segmen berikut.